Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Rahman Davi dari kelas MI 3C. Di sini saya akan memberi penjelasan sedikit tentang software agent. Yang pertama, sejarah dan latar belakang software agent. Menurut Nuhana, pada tahun 1996, konsep agent sudah dikenal lama dalam bidang AI atau Artificial Intelligence. Tepatnya dikenalkan oleh seorang peneliti bernama Carl Hewitt pada tahun 1977 dengan konkuren aktor modelnya pada tahun 1977. Dari berbagai penelitian terdahulu kemudian lahirlah cabang ilmu besar yang merupakan turunan dari AI, yaitu Distributed Artificial Intelligence yang disingkat DAI, yang antara lain membawahi bidang penelitian Distributed Problem Solving yang disingkat DPS, dan Parallel Artificial Intelligence yang disingkat PAI, dan Multi-Agent System yang disingkat MAS. Berikut merupakan gambaran dari Distributed Artificial Intelligence atau DAI yang membawahi 3 bidang penelitian, yaitu PAI, DPS, dan MAS. Masa ini terkenal dengan masa generasi pertama penelitian software agent, yaitu periode 1970 sampai 1990. Pada umumnya, konsentrasi penelitian pada periode ini tertuju ke arah pemodelan internal agent secara simbolik. Isu-isu makro mengenai interaksi, koordinasi, dan komunikasi antar agent dalam kerangka MAS. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisa, mendesain, dan mengintegrasikan sistem dalam kerangka agent yang bisa berkolaborasi satu dengan yang lain. Berbagai macam penelitian yang dilakukan pada generasi pertama pada tahun 1970 sampai 1990 itu terangkum secara lengkap dan terorganisir dengan baik dalam buku-buku yang dieditori oleh Bond dan Gesser dan Hans dan Chaibdra. Masa generasi kedua dari penelitian agen adalah periode tahun 1990 sampai saat ini. Konsentrasi penelitian pada periode ini khususnya adalah pada pengembangan dan penelitian teori agen atau agen teori, arsitektur agen, dan bahasa pemrograman yang digunakan atau agen language. Terangkum dengan baik dalam buku-buku dan makalah-makalah oleh Wooldridge dan Jennings pada tahun 1994. Selanjutnya yaitu definisi dari software agent adalah entitas perangkat lunak yang didedikasikan untuk tujuan tertentu yang memungkinkan user untuk mendelegasikan tugasnya secara mandiri. Selanjutnya software agent nantinya disebut agen saja. Agen bisa memiliki ide sendiri mengenai bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu atau agenda tersendiri. Agen yang tidak berpindah ke host lain disebut stationary agent. Selanjutnya yaitu karakteristik dan atribut software agent. Yang pertama ada autonomi. Agen dapat melakukan tugas secara mandiri dan tidak dipengaruhi secara langsung oleh user, agen lain ataupun oleh lingkungan. Untuk mencapai tujuan dalam melakukan tugasnya secara mandiri, agen harus memiliki kemampuan kontrol terhadap setiap aksi yang mereka perbuat, baik aksi keluar maupun ke dalam. Dan satu hal penting lagi yang mendukung autonomi adalah masalah inteligensi dari agen. Yang kedua, intelligence, reasoning, dan learning. Setiap agen harus mempunyai standar minimum untuk bisa disebut agen, yaitu inteligensi. Dalam konsep intelligence, ada 3 komponen yang harus dimiliki, yaitu internal knowledge base, kemampuan reasoning berdasarkan pada knowledge base yang dimiliki, dan kemampuan learning untuk beradaptasi dalam perubahan lingkungan. Yang ketiga yaitu mobility dan stationary.
Khusus untuk mobile agent, dia harus memiliki kemampuan yang merupakan karakteristik tertinggi yang dia miliki, yaitu mobilitas. Berkebalikan dari hal tersebut adalah stationary agent. Bagaimanapun juga keduanya tetap harus memiliki kemampuan untuk mengirim pesan dan berkomunikasi dengan agen lain. Yang keempat, delegation. Sesuatu dengan namanya dan seperti yang sudah kita bahas pada bagian definisi. Agen bergerak dalam kerangka menjalankan tugas yang diperintahkan oleh user. Fenomena pendelegasian ini adalah karakteristik utama suatu program disebut agen. Yang kelima yaitu reactivity. Karakteristik agen yang lain adalah kemampuan untuk bisa cepat beradaptasi dengan adanya perubahan informasi yang ada dalam suatu lingkungan atau environment. Lingkungan itu bisa mencakup agen lain, user, adanya informasi dari luar, dan sebagainya. Dan yang keenam, proactivity dan goal-oriented. Sifat proactivity boleh dikata adalah kelanjutan dari sifat reactivity. Agen tidak hanya dituntut bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, tetapi juga harus mengambil inisiatif langkah penyelesaian apa yang harus diambil. Untuk itu, agen harus didesain memiliki tujuan goal yang jelas dan selalu berorientasi kepada tujuan yang diembannya atau goal oriented. Dan yang terakhir yaitu communication and coordination capability. Agen harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan user dan juga agen lain. Masalah komunikasi dengan user adalah masuk ke masalah user interface dan perangkatnya, sedangkan masalah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan agen lain adalah masalah sentral penelitian multi-agen system atau MAS. Bagaimanapun juga untuk bisa berkoordinasi dengan agen lain dalam menjalankan tugas, perlu bahasa standar untuk berkomunikasi. Selanjutnya yaitu klasifikasi software agen. Yang pertama, kolaboratif agen. Agen yang memiliki kemampuan melakukan kolaborasi dan koordinasi antar agen dalam kerangka multi-agen sistem. Yang kedua, interface agen. Agen yang memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan user, melakukan fungsi monitoring dan learning untuk memenuhi kebutuhan user. Yang ketiga, mobile agen. Agen yang memiliki kemampuan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dan secara mandiri melakukan tugas di tempat barunya tersebut dalam lingkungan jaringan komputer. Dan yang keempat yaitu informasi internet agen. Agen yang memiliki kemampuan untuk menjelajah internet untuk melakukan pencarian, pemfilteran, dan penyajian informasi untuk user secara mandiri. Yang kelima, reaktif agen. Agen yang memiliki kemampuan untuk bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan baru di mana dia berada. Yang keenam, hybrid agen. Kita sudah mempunyai 5 klasifikasi agen, kemudian agen yang memiliki karakteristik yang merupakan gabungan dari karakteristik yang sudah kita sebutkan sebelumnya adalah masuk ke dalam hybrid agen. Dan yang ketujuh, heterogeneous agen system. Dalam lingkungan multi-agen system, apabila terdapat 2 atau lebih hybrid agen yang memiliki perbedaan kemampuan dan karakteristik, maka sistem MAS tersebut kita sebut dengan heterogeneous agen system. Selanjutnya yaitu klasifikasi software agen menurut lingkungan di mana dijalankan. Yang pertama, desktop agen. Agen yang hidup dan bertugas dalam lingkungan personal komputer dan berjalan di atas suatu operating system, termasuk dalam klasifikasi ini adalah yang pertama operating system agen dan application agen dan application suite agen. Yang kedua, internet agen. Agen yang hidup dan bertugas dalam lingkungan jaringan internet melakukan tugas memanage informasi yang ada di internet. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah web search agen, web server agen,
informasi filtering again, information retrieval again, notification again, service again, dan mobile again. Yang ketiga, intranet agen. Agen yang hidup dan bertugas dalam lingkungan jaringan intranet, melakukan tugas memanage informasi yang ada di intranet. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah collaborative customization again, process automation again, database again, resource brokering again. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman. Dari beberapa karakteristik dapat disimpulkan bahwa bahasa pemrograman yang layak untuk mengimplementasikan software agen adalah Java, TypeScript, TCL/TK, SafeTCL, Agen TCL. Riset dan aplikasi software agen di dunia industri. Yang pertama, manufacturing. Paruna mempelopori proyek penelitian yang dia sebut YAMS atau Yet Another Manufacturing System, di mana dia berusaha mengaplikasikan protokol kontrak net untuk proses kontrol di manufacturing. Yang kedua, proses kontrol. Proses kontrol secara sistem merupakan sistem yang harus bisa bekerja secara mandiri dan bersifat reaktif. Beberapa contoh penelitian dan aplikasi yang berada dalam area ini adalah proyek ARCHON yang diaplikasikan untuk manajemen transportasi listrik dan kontrol untuk percepatan partikel, kemudian juga pengontrolan iklim, pengontrolan spacecraft, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu telecommunication. Sistem telekomunikasi pada umumnya bergerak dalam skala besar dan komponen-komponen telekomunikasi yang berhubungan terdistribusi dalam jaringan. Untuk itu diperlukan sistem monitoring dan manajemen dalam kerangka real time. Dengan semakin tingginya tingkat kompetisi untuk menyediakan sistem komunikasi yang terbaik, diperlukan pendekatan komputerisasi dan software paradigma yang sesuai. Disinilah teknologi agen diperlukan. Dan selanjutnya yaitu Air Traffic Control. Junberg mengemukakan sistem pengontrolan lalu lintas udara berbasis agen yang terkenal dengan nama OASIS. OASIS sudah diuji coba di Bandar Udara Sydney di Australia. OASIS diimplementasikan menggunakan sistem yang disebut DMARS. Yang terakhir yaitu Transportation System. Beberapa contoh aplikasi teknologi agen yang ada dalam area ini adalah aplikasi pencarian sistem transportasi dan pemesanan tiket dengan menggunakan MAS. Kemudian aplikasi lain adalah seperti yang dikemukakan oleh Fisher. Selanjutnya yaitu riset dan aplikasi software agen di dunia internet dan bisnis. Yang pertama, information management. Ada dua tema besar dalam manajemen informasi dan peran teknologi agen untuk mengatasi masalah information overload karena perkembangan teknologi jaringan dan internet. Yang pertama, information filtering dan information gathering. Information filtering yaitu proyek MAXIMS kemudian Warren adalah contoh aplikasi di bidang information filtering. Untuk information gathering, banyak sekali aplikasi yang masuk area information gathering baik gratis maupun komersil. Contohnya adalah proyek WebMed, pencarian homepage dengan softbot, proyek Letizia, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu electronic commerce. Tema riset ke arah desain dan implementasi untuk mengotomatisasi jual beli, termasuk di dalamnya adalah implementasi strategi dan interaksi dalam jual beli, tawar-menawar, teknik pembayaran, dan sebagainya. Merealisasikan sistem pasar elektronik dalam sistem yang disebut dengan kasbah. Dalam sistem ini disimulasikan buyer agen
dan seller agen yang melakukan transaksi jual beli, tawar-menawar, dan masing-masing agen mempunyai strategi jual beli untuk mendapatkan yang termurah atau teruntung. Aplikasi agen lainnya adalah bargain finder, Jango, Magma, dan sebagainya. Selanjutnya, distributed project management. Untuk meningkatkan produktivitas dalam kerja yang memerlukan kolaborasi antara anggota tim dalam kerangka teamwork. Mau tidak mau harus dipikirkan kembali model software yang mempunyai karakteristik bisa melakukan kolaborasi dan koordinasi secara mandiri untuk membantu tiap anggota dalam melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Salah satu approach adalah dengan mengimplementasikan teknologi agen dalam software sistem yang dipakai untuk berkolaborasi. Yang terakhir yaitu riset. Selanjutnya yaitu riset dan aplikasi software agen di dunia entertainment, yaitu games. Software agen berperan penting dalam pengembangan game modern, misalnya dengan membawa paradigma agen ke dalam karakter manusia atau sesuatu dalam game tersebut sehingga lebih hidup. Beberapa riset yang sudah sampai pada tahap implementasi adalah misalnya aplikasi game yang dikembangkan oleh Grant dan Clive, kemudian juga dan sebagainya. Riset dan aplikasi software agen di dunia medis. Dunia medis adalah bidang yang akhir-akhir ini sangat gencar dilakukan komputerisasi terhadapnya. Tidak ketinggalan, teknologi agen pun dicoba untuk diimplementasikan dalam rangka mencoba mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan monitoring pasien, manajemen kesehatan dari pasien, dan sebagainya. Selanjutnya, riset dan aplikasi software agen di dunia pendidikan. Dengan perkembangan teknologi jaringan komputer, dunia pendidikan pun salah satu yang merasakan manfaatnya. Sistem pengajaran pun mengalami perkembangan ke arah lebih modern dengan memanfaatkan teknologi jaringan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.